Program linier memiliki unsur-unsur yang pertama yaitu model matematika. Model matematika pada permasalahan program linier ini berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan berbentuk umumnya yaitu seperti ini. Yang ketiga ada nilai fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuan dapat digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum. Fungsi tujuan dapat ditentukan menggunakan metode uji titik pojok. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut. Menentukan nilai fungsi tujuan. Tentukan nilai minimum dari fungsi ini pada daerah penyelesaian berikut. Untuk menentukan nilai minimum dari fungsi ini, kalian bisa substitusi titik-titik pojok pada daerah penyelesaian ini. Nah, untuk yang pertama kita substitusi nilai 5,2 ke fungsi tujuan ini. Maka didapatkan 33. Dan begitu juga seterusnya. Nah, ketika kita sudah mensubstitusi semua titik pojok ini, kita bisa lihat nilai minimum dari ketiga ini adalah min 6. Jadi nilai minimum dari fungsi tujuan ini pada daerah penyelesaian ini adalah sebesar min 6. Seperti itu. Contoh soal program linier. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah pertama yang kita gunakan adalah menentukan model matematikanya agar mampu menjawab dari permasalahan yang diberikan. Untuk model matematika dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. Bagi yang belum mengerti bagaimana cara memodelkan matematika dari permasalahan ini, bisa gunakan tabel bantu untuk menentukannya. Jadi, tabel bantu ini digunakan untuk memasukkan unsur-unsur yang ada pada permasalahan ini. Seperti ada roti, ada dua buah jenis roti, yaitu roti basah dan roti kering. Dan yang kedua ada tepung. Untuk roti basah memerlukan 2 kg tepung, sedangkan roti kering memerlukan 1 kg tepung. Yang ketiga ada gula. Roti basah memerlukan 2 kg gula, dan roti kering memerlukan 3 kg gula. Ada juga persediaannya, di mana untuk tepung persediaannya sebanyak 8 kg, dan gula sebanyak 12 kg. Nah, dari sini baru kita bisa menarik kesimpulan untuk pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, pertidaksamaan linier yang pertama itu adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, tanda kurang dari sama dengan ini didapat dari permasalahan ini. Kurang dari sama dengan karena persediaan tepung hanya 8 kilo. Jadi kita bisa menggunakannya maksimal 8 atau kurang darinya seperti itu. Begitu pula juga dengan gula. Ya, dari pertidaksamaan 1 dan kedua kita tulis di sini. Nah, untuk pertidaksamaan 3 dan 4, kenapa x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0? Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa adonan roti basah paling sedikitnya 0 yang dibuat atau lebih dari 0. Begitu pula juga yang dibuat adalah roti kering. Nah, inilah dia model matematika yang didapatkan dari permasalahan ini. Selanjutnya untuk fungsi tujuannya, kita bisa lihat nilai dari adonan kue basah untuk untungnya 75.000 dan kue kering untungnya 60.000. Maka didapatkan fungsi tujuannya seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menentukan berapa sih kombinasi adonan roti yang dibuat untuk menentukan keuntungan maksimal. Bisa simak
video berikut. Nah, model matematika ini merupakan model matematika dari permasalahan yang tadi, yang merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dari sistem pertidaksamaan linear ini, kita cari daerah penyelesaiannya. Dalam video sebelumnya sudah dibahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langkah pertama dari penyelesaian ini adalah buat grafik persamaan linearnya dari masing-masing pertidaksamaan linear ini. Untuk yang pertama, seperti ini, kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka didapat Y-nya sama dengan 8. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka nilai X yang didapat adalah 4. Jadi, koordinat dari persamaan linear ini adalah 0,8 dan 4,0. Jadi, jika digambar dalam grafik persamaan linear ini, kita plot dua titik ini, yaitu 0,8 di sini dan 4,0 di sini. Nah, kita tarik garis lurus yang melalui dua titik itu. Nah, inilah dia grafik dari persamaan linear. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaian dari grafik persamaan linear ini. Yang dimana uji titik 0,0, ambil titik 0,0 di bawah grafik persamaan linear ini, lalu disubstitusi ke pertidaksamaan linearnya, maka didapat pernyataan seperti ini, ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan untuk 0,0 yang mewakili daerah di bawah grafik ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Nah, dalam gambar ini yang saya asir itu adalah yang putih sebagai daerah penyelesaiannya. Jadi yang biru ini bukan daerah penyelesaiannya, seperti itu, ya. Sekarang yang kedua, kita cari gambar grafik persamaan linear. Hampir sama caranya juga dengan seperti ini, ya. Maka didapat grafik persamaan linear ini adalah seperti berikut, ya. Untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini, ambil salah satu titik lagi juga. Kita ambil titik 0,0 sebagai perwakilan daerah penyelesaian di sini. Maka didapat pernyataannya benar juga. Maka dari itu, daerah penyelesaian di sini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear yang pertama dan pertidaksamaan linear yang kedua. Seperti itu. Jadi ini adalah daerah yang salah yang diasir ini. Nah, untuk yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu adalah daerah yang kanan. Ya, lebih dari 0 kan berarti positif, dia selalu ke kanan. Jadi daerah penyelesaiannya itu ke kanan yang benar. Yang salah itu yang ke kiri. Nah, untuk video saya ini saya asir yang salah ke kiri. Nah, jadi daerah penyelesaian pertidaksamaan linear yang pertama, kedua, dan ketiga adalah seperti ini bentuknya, sampai sini dia. Nah, sekarang kita gabung untuk yang keempat, daerah pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 0. Artinya lebih dari sama dengan 0, positif dia, ke atas. Maka yang salah itu adalah yang ke bawahnya. Maka saya asir yang salah dulu, maka didapatkan seperti ini, ya. Jadi inilah dia daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat daerah penyelesaiannya seperti ini, ya, dari sistem pertidaksamaan linear yang tadi itu. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah
bagaimana sih kombinasi adonan roti untuk mencari nilai maksimum? Kita bisa gunakan uji titik pojok dari daerah penyelesaian ini. Dari sini terdapat 4 titik pojok. Ya. Nah, untuk titik pojok yang di sini, kita belum tahu berapa koordinat dalam titik pojok ini. Mungkin kalau misalkan di video ini, kita bisa lihat langsung, oh titik ini adalah 3,2. Tapi kalau misalkan teman-teman gambar sendiri, mungkin agak sulit di sana menentukan koordinat dari titik potong ini. Ya. Maka dari itu, menentukan titik potong ini, mula-mula tadi kan gambarnya seperti ini dia. Nah, titik potong ini adalah titik potong dari garis ini dan garis ini. Ya, dimana grafik ini dan grafik ini adalah persamaan garis lurus yang ini, atau persamaan linear yang pertama dan yang kedua, seperti itu. Ya. Jadi titik potong ini kita cari menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, ya, yang ada metode eliminasi, metode substitusi itu. Nah, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini untuk menentukan nilai x dan y, kita bisa menggunakan metode eliminasinya. Nah, jadi didapat nilai x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 2. Jadi koordinat ini adalah 3,2. Sama seperti di gambar dia. Nah, jadi kita mendapatkan 4 titik pojok di sini. Lalu kita substitusikan 4 titik pojok itu ke dalam fungsi tujuan ini. Nah, jadi keempat titik pojok yang dibuat ini adalah yang didapatkan nilai maksimumnya adalah 345.000. Jadi dilihat nilai tertingginya. Untuk 0,0 tidak saya masukkan karena udah pasti dia minimum di sana gitu. Ya. Jadi nilai maksimum dari ini adalah 345.000, yang dimana adonan yang dibuat adalah untuk roti kering sejumlah 3 adonan dan roti basah 2 adonan, seperti itu. Oh maaf, kebalik ya. Jadi adonan basah duluan, baru adonan kering. Contoh soal program linear lainnya. Untuk penyelesaian dari permasalahan ini, langkah pertama kita buat dulu model matematikanya untuk mempermudah menjawab dari pertanyaan ini. Nah, adapun tabel bantu yang bisa dibuat, yaitu unsur yang pertama itu ada mobil yang terdiri dari tipe A dan tipe B. Nah, yang kedua ada orangnya. Tipe A memuat 10 orang. Tipe B memuat 5 orang. Nah, adapun kapasitasnya atau rombongannya terdiri dari 60 orang. Ya, jadi hanya di sini saja bisa sampai tabel bantunya. Dan didapat pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah sebagai berikut. Ingat ya, tanda kurang dari sama dengan ini karena rombongan wisatawannya terdiri dari 60 orang. Jadi batas maksimalnya adalah 60. Nah, jadi didapat pertidaksamaan linear yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah bentuk sederhana dari ini yang sudah dibagi 5.
Nah, untuk pertidaksamaan linear selanjutnya itu tidak bisa kita gunakan menggunakan tabel bantu. Karena di sini hanya ada terdiri dari kata-kata langsung. Seperti mobil tipe B yang disewa lebih banyak dari mobil tipe A. Berarti bentuk pertidaksamaan linearnya B lebih dari A. Seperti itu. Selanjutnya, tetapi tidak lebih banyak dari 2 kali mobil tipe A. Jadi mobil tipe B tidak lebih banyak dari 2 kali mobil tipe A. Maka didapat tipe B itu kurang dari sama dengan 2 kali tipe A. Seperti itu. Ya. Untuk berikutnya, nah di sini ada A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Beda seperti yang tadi. Itu isi sama dengan. Sedangkan di sini tidak isi sama dengan. Karena dari pernyataan di sini, jika setiap tipe mobil terisi penuh, berarti kan mobil tersebut sudah diisi setiap tipenya. Jadi kemungkinan lebih dari 0 pasti digunakan. Minimal 1. Tuh. Maka dari itu ditulis A itu lebih dari 0 dan B lebih dari 0 juga. Seperti itu ya. Jadi semua model matematika ini bergantung pada soal ceritanya atau permasalahannya. Seperti itu. Untuk fungsi tujuannya, di sini tidak bisa dilihat fungsi tujuannya ya. Karena pertanyaannya di sini hanya setiap tipe mobil terisi penuh, jumlah mobil yang disewa sebanyak. Nah, jadi kita cukup cari daerah penyelesaiannya dan titik pojoknya. Seperti itu, titik pojok dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ini. Nah, dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, kita akan cari dulu grafik persamaan linearnya dari masing-masing pertidaksamaan ini. Untuk yang pertama, didapatkan grafik persamaan linearnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi seperti biasa kita uji titiknya dulu. Ya, masukkan 0,0 ke dalam sini. Ya, maka didapat pernyataan benar di sini ya. Jadi daerah penyelesaiannya di bawah. Saya share yang di atas. Jadi ini adalah daerah yang salah. Ini daerah yang benar. Yang kedua, ada B sama dengan A. Nah, di sini mungkin ada agak sedikit berbeda ya. Misalkan kita masukkan A-nya 0, B-nya 0. Nah, berikutnya nanti kalau B-nya 0, pasti A-nya 0 juga. Nah, jangan ambil angka 0. Ambil angka 2 misalkan. Ya. Maka A-nya juga 2. Jadi koordinatnya 0,0 dan 2,2. Langsung plot titiknya 0,0 dan 2,2, maka didapatkan grafiknya seperti ini. Ya. Kita uji daerah menggunakan uji titik, ambil salah satu titik. Nah, jika sudah mengambil satu titik dan didapatkan daerah penyelesaiannya, jadi daerah penyelesaian dari ini adalah yang di atasnya. Ya, jadi yang di bawah ini daerah yang salah tadi. Ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang ketiga ditambahkan. Maka didapatkan koordinatnya seperti ini. Kita buat grafik persamaan linearnya didapat seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita uji daerah, ambil satu titik di bawah grafik atau di atas grafik. Ambil titik 0,2 misalkan, masukkan ke sini. 0, 2. 2 lebih kecil daripada 0. Kan salah dia. Berarti daerah ini yang salah. Daerah yang di bawah dari ungu ini benar.
maka kita asir yang salah seperti ini. Ya, jadi daerah yang kecil ini adalah daerah penyelesaian yang 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, berikutnya A lebih dari 0. A lebih dari 0 itu ke arah positif. Saya asir yang salah, ya. Jadi masih di sini ada daerah penyelesaiannya. Yang berikutnya B lebih dari 0. Itu berarti ke atas. Yang salah saya asir ke bawah, ya. Jadi masih tetap daerah penyelesaiannya seperti ini, ya. Jadi daerah penyelesaian sistem perdaksamaan linear dua variabel ini adalah bentuk daerahnya seperti ini, di mana titik pojoknya itu ada ini, dan ini. Nah, yang ini titiknya 0,0. Tapi yang ini dan yang ini kita kurang tahu berapa koordinat dari dua titik ini. Ya. Jadi titik ini kita bisa cari berdasarkan perpotongan dua garis ini dan ini. Ya. Jadi SPLDV lagi sistem persamaan linear dua variabelnya digunakan di sini, ya. Atau boleh dimasukkan saja di sini. Substitusi B sama dengan 2A ini ke sini. Akan nanti didapatkan nilai A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 6. Begitu pula juga titik ini. Titik ini adalah perpotongan garis yang merah dan yang hijau. Jadi sistem persamaan linear dua variabelnya yang digunakan yang ini dan yang ini. Tinggal substitusi ini ke sini, maka nanti didapatkan titiknya 4,4. Seperti itu. Ya. Nah, uji titik pojoknya didapat seluruhan adalah 0,0, 4,4, dan 3,6. Yang dimana 0,0 ini terdiri dari 0 mobil, ada jumlahnya 8 mobil yang disewa, dan 9 mobil yang disewa. Untuk 0 mobil, nah ini sudah kita bisa lihat dari sistem perdaksamaan linear ini sudah tidak memenuhi. Karena dari permasalahan yang tadi itu dia pasti menyewa mobilnya. Tuh, berarti ini sudah yang salah. Nah, sekarang tinggal 2, ada 8 mobil atau 9 mobil. Nah, untuk 4,4 ini terdiri dari 8 mobil. Kita bisa cek dari sistem perdaksamaan linear ini. Untuk yang kedua ini B lebih dari A. Jadinya seharusnya ini harus lebih dari ini. Ya. Karena ini sama dengan, berarti ini sudah salah, ya. Tidak mungkin dia. Ya, jadi kita cek yang ketiga, 3 dan 6. Untuk pernyataan yang pertama benar, yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar, dan keempat, 5 juga benar. Berarti total mobil yang disewa itu adalah sebanyak 9 mobil. Seperti itu. Jadi jawabannya 9 mobil dari permasalahan program linear yang tadi. Nah, coba kalian selesaikan latihan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan.